Hari ini bertemu lagi sama Kak Irbi ya di ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik boleh saat teduh terlebih dahulu. Silakan adik-adik saat teduh. Ya, adik-adik, saat teduhnya sudah selesai. Sebelum mulai ibadah, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars PA, Gereja yang Melayani. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian dulu. Sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kayaknya masih kurang semangat. Untuk itu kita angkat satu pujian lagi ya. Naik perahu dengan Yesus. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang. Kita mendayung, dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang. Kita mendayung. Ya adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau boleh mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami memulai ibadah kami ya Tuhan di pagi hari ini. Biar ya Tuhan Engkau boleh memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri dulu. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. KRB ulang ya, Mazmur pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya. Di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Ya adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian yang sudah kita bacakan tadi, kita mengangkat satu pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Untuk Kak Evi silakan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali hari ini. Kami percaya kita semua pada pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang kuat karena kita akan menghadap Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Kami sudah membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita minggu ini, Kak Evi mau bertanya nih tentang cerita minggu yang lalu. Siapa yang tahu enggak? Cerita tentang apa itu? Ya, temanya kita harus berani berkata dan berbuat yang benar ya. Jangan ragu, jangan gentar. Sekarang Kak Evi akan menyampaikan firman Tuhan tentang seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang betul-betul mengikuti apa yang menjadi aturan, menjadi panutan bagi bangsa-bangsanya ya, bagi rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang sejati yang selalu mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Sudah siap adik-adik di kitabnya? Sudah dibuka? Ya. Kita baca bersama-sama ya. Dengan judul perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi firman Tuhan ini dapat kita saksikan video berikut ya. Kita nonton sama-sama adik-adik, silakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah adik-adik, setelah kita menyaksikan, kita sudah membaca firman Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana seorang pemimpin, ya Musa tadi, dari dia keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini tidak pernah namanya selalu mengikuti apa yang diajari, apa yang diperintahkan. Baru dapat masalah, mereka marah-marah sama Musa. Ya, Musa, saya lapar, tidak ada makanan. Kamu menyiksa kami, bangsa Israel. Sudah enak-enak di Mesir, ada makanan. Setelah keluar, sekarang kami dalam perjalanan tidak ada makanan. Ini mereka selalu bersungut-sungut. Tapi Musa selalu mengembalikan kepada Tuhan, meminta, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Bangsa Israel ini selalu marah-marah. Ya, Musa selalu kembali kepada Tuhan. Musa tidak marah-marah kepada bangsa Israel. Ya, tidak mempedulikan bangsa Israel, tidak. Tapi Musa kembali kepada Tuhan, meminta apa yang harus dia lakukan. Ya, dia selalu menyampaikan keluh kesah bangsa Israel kepada Tuhan.
Begitu juga ketika sampai di Mara. Nama daerah ini Mara karena terkenal air di sana pahit, tidak bisa dipakai minum. Ada yang pernah minum obat pahit? Nah, seperti itulah air minum yang ada, air-air yang ada di Mara, sehingga tempat itu dinamakan Mara, ya, pahit. Mereka mengeluh lagi, ya, tapi Musa menghadap Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Lalu Tuhan mengingatkan Musa untuk mengangkat tongkatnya ke air itu. Itu adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang selalu sabar, penuh kasih, yang pintar, ya, membawa bangsanya, membawa rakyatnya pindah dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa selalu berpegang kepada firman Tuhan. Musa selalu minta tuntunan Tuhan. Dia tidak pernah menjalankan keinginannya sendiri. Kalau dia mau menjalankan keinginan sendiri, dia bilang, untuk apa saya memimpin bangsa Israel capek-capek, ya, harus saya dimarah-marah terus? Tidak. Dia tetap mau membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan Tuhan. Itu adalah seorang pemimpin yang sejati. Ya adik-adik, itu adalah Musa. Adik-adik kalau ingin jadi seperti Musa, ada juga di Indonesia. Siapa tahu presiden kita siapa namanya? Ya, Pak Jokowi. Orangnya bagaimana? Apakah orangnya beringas, menakutkan? Enggak, ya. Presiden kita itu murah senyum. Dan dia selalu apa? Taat ibadahnya kita lihat. Bagaimana dia walaupun orang-orang membenci dia tetap tersenyum. Dia tetap memperhatikan rakyatnya. Walaupun di tempat-tempat terpencil, dia selalu memperhatikan rakyatnya. Dia selalu turun untuk bersalaman. Adik-adik lihat kan, waktu PON kemarin bagaimana oma-oma yang di jalan-jalan ingin ketemu Presiden Jokowi turun bersalaman sama oma-oma yang ada di Papua. Dia tidak pilih kasih, bukan hanya rakyat yang di Jakarta saja, bukan rakyatnya yang ada di kota-kota besar, tapi di pelosok-pelosok dia tetap juga mencintai, dia tetap juga memperhatikan. Adik-adik mau enggak menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang disukai oleh masyarakat, oleh teman-teman adik-adik? Harus apa tadi? Harus pintar, harus mau tetap dengar-dengaran, harus tetap apa? Minta kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin impa, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh apa? Suka berantem, itu tidak boleh. Ya, harus belajar dari yang kecil. Kalau mamanya suruh atau kakaknya suruh, harus mau melakukan. Itu adalah seorang pemimpin yang akan sukses, ya, akan disenangi oleh rakyatnya, oleh bawahannya. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada ayat hafalan, ya. Adik-adik silahkan buka di Mazmur, ayat hafalan kita. Mazmur 48 ayat 15. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Ya, demikian ayat hafalannya. Adik-adik minggu depan harus hafalin ya. Ya, terima kasih Kakak Evi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kakak Evi selanjutnya. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Evi, kita mengangkat satu pujian lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Sudah firman Tuhan kami baca, Tuhan kiranya mau menolong kami. Biarlah kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin di daerah kami ya Tuhan. Di teman-teman kami, di sekolah kami, Tuhan kiranya memberkati. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin kami, presiden kami ya Tuhan, maupun aparat-aparat sampai di daerah-daerah, Tuhan kiranya mau menolong. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga guru-guru kami, teman-teman kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga adik-adik ya Tuhan dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Begitu juga ya Tuhan untuk permasalahan COVID-19 ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan tenaga-tenaga medis ini ya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Begitu juga untuk teman-teman kami yang terpapar, Tuhan kiranya mau sembuhkan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun Tuhan kiranya mau menolong. Tuhan kiranya memberkati alat-alat komunikasi ini ya Tuhan, sehingga dapat firman-Mu dapat tersebar di daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak rindu untuk bertemu, bertatap muka bersama teman-teman di sekolah minggu. Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya memberkati hingga COVID-19 ini berlalu dari negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik bisa memasukkan dulu uang persembahannya ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada papa mama, atau adik-adik bisa menggunakan kode QRIS berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan QRIS di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau QRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya adik-adik, sembari persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, mari berdiri semua untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun sudah mendengarkan firman-Mu, dan baru saja ya Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan di gereja kami. Dan kiranya juga ya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita mengangkat satu pujian lagi adik-adik, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah, amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat lebar tak terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Ya adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan dengan menyanyikan Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik semuanya boleh jongkok dulu ya adik-adik. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3.